Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Ronauli Magdalena dengan NIM B1B1222089 dari Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum dengan mata kuliah Pemerintahan Nasional. Dosen pengampu Bapak Alfa Beriansyah, SIP MIP, Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa yang saya ketahui tentang dasar teori sistem. Baiklah, sebelumnya kita akan mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan sistem. Menurut Sutabri, bahwa sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari suatu unsur, komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan terpadu. Lalu, teori apa saja yang mempengaruhi sistem pemerintahan negara? Terdiri dari 6, yaitu 1. Teori pemisahan kekuasaan, 2. Teori demokrasi, 3. Teori negara berdasarkan atas hukum, 4. Teori negara berkonstitusional, 5. Ajaran negara kesejahteraan atau welfare state, 6. Ajaran sistem pemerintahan. Baiklah, kita akan membahas satu persatu tentang teori tersebut. Yang pertama dari teori pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan merupakan konsep pembagian kekuasaan pemerintah dalam suatu negara menjadi bercabang-cabang. Masing-masing cabang mempunyai kekuasaan dan tanggung jawab yang terpisah dan independen, sehingga kekuasaan satu cabang tidak bertentangan dengan cabang-cabang kekuasaan lainnya. Pada umumnya, kekuasaan negara dibagi menjadi 3 cabang, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian ini disebut juga dengan model trias politika. Konsep ini dapat dipertentangkan dengan faksi kekuasaan dalam sistem parlementer dan semi-presidensial, yang membuat terjadinya tumpang tindih dan keanggotaan dan fungsi antara cabang-cabang kekuasaan yang berbeda. Prinsip pemisahan kekuasaan dikembangkan oleh 2 pemikir besar Inggris dan Prancis, yaitu John Locke dan Montesquieu. Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan oleh 2 pemikir besar tersebut kemudian dikenal dengan teori trias politika. Tokoh teori pemisahan kekuasaan yang pertama adalah John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi dalam 3 kekuasaan, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif, bertugas untuk membuat peraturan dan undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif, bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Yang ada di dalamnya juga termasuk kekuasaan untuk mengadili. Kekuasaan federatif, tugasnya meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungan dengan negara lain, seperti membuat aliansi dan sebagainya. Disebut juga hubungan luar negeri. Sementara itu, Montesquieu dalam masalah pemisahan kekuasaan membedakannya dalam 3 bagian pula, meskipun ada perbedaan dengan konsep yang disampaikan oleh John Locke. Teori pemisahan kekuasaan pertama kali dipopulerkan secara ilmiah oleh John Locke, seorang filsuf kebangsaan Inggris. Yang kedua tokohnya yaitu Montesquieu. Montesquieu mengatakan pemisahan kekuasaan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat undang-undang. Yang kedua, kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan undang-undang, tapi oleh Montesquieu diutamakan tindakan di bidang politik luar negeri. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif, bertugas untuk mengadili atas pelanggaran undang-undang. Pendapat
yang dikemukakan oleh Montesquieu merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketiga kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya terpisah. Teori Montesquieu ini dinamakan teori trias politika. Dari dua pendapat ini, ada perbedaan pemikiran antara John Locke dan Montesquieu. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif. Sementara itu, Montesquieu memandang kekuasaan pengadilan yudikatif itu sebagai kekuasaan yang berdiri sendiri. Menurut Montesquieu, dalam setiap pemerintahan, tiga jenis kekuasaan itu mesti terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas maupun mengenai alat perlengkapan yang melakukannya. Menurut ajaran ini, tidak dibenarkan adanya campur tangan atau pengaruh antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, ajaran Montesquieu disebut pemisahan kekuasaan. Artinya, ketiga kekuasaan itu masing-masing harus terpisah, baik lembaganya maupun orang yang menanganinya. Terkait dengan teori pemisahan, Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris, dan ia menyatakan ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan. Sekali lagi, tidak ada kebebasan. Jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif, dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan kegiatan kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik, dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu. Pembagian kekuasaan adalah sebuah prinsip kekuasaan di dalam negara. Sebaiknya tidak diserahkan kepada orang atau satu badan saja. Pembagian kekuasaan bertujuan untuk menghindari terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu pihak saja atau lembaga saja. Kekuasaan yang berpusat pada satu tangan maka akan menjadikan pemerintahan yang otoriter. Yang kedua, teori demokrasi. Demokrasi artinya pemerintah oleh rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil mereka yang dipilih di bawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik di dalam sistem politik dan ketatanegaraan. Kiranya tidak dapat dibantah kasana pemikiran dan reformasi politik di bagian negara sampai pada suatu titik temu tentang ini. Demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya. Teori demokrasi pertama dicetus oleh Aristoteles berpendapat bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang berperan kecil dalam bidang politik saat itu. Kemudian, Polybus menjelaskan tentang demokrasi adalah konstitusi campuran dari berbagai elemen seperti monarki dan aristokrasi. Di era demokrasi di era Yunani kuno cenderung tidak stabil dan malah mengarah kepada tirani. Kemudian lahirlah demokrasi modern yang terjadi di beberapa negara. Demokrasi modern terjadi ketika Perang Saudara di Inggris, Konstitusi Kepulauan Rode tahun 1641,
dan perumusan Konstitusi Amerika tahun 1788. Demokrasi juga terjadi pada Revolusi Prancis tahun 1789. Demokrasi menjadi sistem suatu negara untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Indonesia menganut sistem ini dan menerapkan 3 macam demokrasi, yaitu demokrasi Pancasila, demokrasi terpimpin, dan demokrasi parlementer. Demokrasi yang dilaksanakan, rakyat berhak menikmati demokrasi, sebab hanya dengan demikianlah arah kehidupan rakyat dapat diarahkan pada kehidupan yang lebih adil dalam semua aspek kehidupan. Maka dari itu, negara demokrasi adalah negara yang berlandaskan kehendak dan kemauan rakyat, karena kedaulatan berada di tangan rakyat. Demokrasi awalnya berasal dari Yunani kuno, yang dijelaskan di Athena pada abad ke-5 sebelum Masehi. Yunan adalah menjadi negara awal sebuah sistem demokrasi modern. Tetapi, pengertian demokrasi modern baru dimulai sejak abad ke-18. Kata demokrasi pertama muncul pada mazhab politik dan filsafat Yunani kuno di negara dan kota Athena. Dipimpin oleh Cleisthenes, warga Athena mendirikan negara yang umum dianggap sebagai negara demokrasi pertama pada tahun 507 sampai 508 sebelum Masehi. Berdemokrasi adalah persamaan dan kesetaraan menurut Tocqueville, yaitu pencetus teori demokrasi. Lalu siapa saja tokoh teori demokrasi? Sebelumnya, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat. Kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah itu pada dasarnya berasal dari rakyat. Pemerintahan oleh rakyat, rakyat sendirilah yang menjalankan kehidupan bernegara. Pemerintahan untuk rakyat, yaitu pemerintah melaksanakan pemerintah untuk melayani kepentingan rakyat, yaitu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Tokoh yang pertama yaitu Abraham Lincoln. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tokoh teori demokrasi yang kedua yaitu Aristoteles. Menurut Aristoteles, demokrasi adalah kebebasan, karena hanya melalui kebebasan, setiap warga negara dapat saling berbagi kekuasaan di dalam negaranya. Tokoh yang ketiga yaitu John L. Esposito. Dia berpendapat bahwa dalam sistem demokrasi, semua orang berhak berpartisipasi, baik itu terlibat aktif maupun mengontrol kebijakan yang dapat dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam lembaga resmi tertentu saja pemerintah akan terdapat pemisahan yang jelas antara unsur eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Tokoh yang keempat yaitu C.F. Strong. Menurutnya, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas rakyatnya berusia dewasa, turut serta dalam dunia politik atas dasar sistem perwakilan, yang kemudian dapat menjamin pemerintahan mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusannya. Jenis-jenis teori demokrasi. Yang pertama adalah ada demokrasi klasik, demokrasi totalitarian, 3 demokrasi langsung, 4 demokrasi perwakilan, 5 demokrasi radikal, 6 demokrasi liberal, 7 demokrasi
pluralis, 6 demokrasi deliberatif, 9 demokrasi parlementer, 10 demokrasi lenis. Yang ketiga, teori negara berdasarkan hukum. Teori negara berdasarkan hukum yaitu konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri, yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak pada hukum, atau tidak ada kekuasaan lain apapun kecuali hukum semata. Banyak kerumusan yang diberikan terhadap pengertian negara hukum, tetapi sulit untuk mencari rumusan yang sama, baik itu disebabkan karena perbedaan asas negara hukum yang dianut, maupun karena kondisi masyarakat dan zaman saat perumusan negara hukum dicetuskan. Dari pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan mengenai negara hukum ini secara tegas tercantum dalam rumusan Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1949 dan Undang-Undang Dasar tahun 1950, tetapi tidak tercantum secara eksplisit dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya menyebutkan dianutnya prinsip negara hukum ini dalam penjelasannya, yang dengan menyatakan bahwa Indonesia menganut paham negara hukum atau Rechtsstaat, bukan Machtsstaat atau negara kekuasaan. Dalam perubahan amandemen keempat pada tahun 2002, konsepsi negara hukum atau Rechtsstaat yang sebelumnya hanya tercantum dalam penjelasan itu baru dirumuskan dengan tegas dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945. Jimli Aziz Diki lebih jauh lagi menguraikan bahwa dalam konsep negara hukum tersebut diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan berkenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum adalah the rule of law, not a man. Semula rezim pemerintahan yang dipraktekkan dalam sejarah umat manusia adalah prinsip rule of man, yaitu kekuasaan pemerintahan sepenuhnya di tangan orang kuat. Prinsip ini kemudian berubah menjadi rule by law, di mana manusia mulai memperhitungkan pentingnya peranan hukum sebagai alat kekuasaan. Baru pada tahap perkembangan terakhir ini, pada pokoknya yang disebut sebagai pemerintahan adalah hukum itu sendiri sebagai suatu sistem, sedangkan orang per orang yang menjalankan hukum itu hanya bertindak sebagai wayang dari skenario sistem yang mengaturnya. Dalam sejarah modern, gagasan negara hukum itu sendiri dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum sebagai sistem yang fungsional dan berkeadilan. Dengan menata supra dan infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta membangun budaya dan kesadaran hukum yang rasional dan impersonal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara hukum, Rechtsstaat, dan the rule of law merupakan istilah yang meskipun kelihatannya sederhana, namun mengandung atas sejarah pemikiran yang relatif panjang.
Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Cita negara hukum untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato, dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas lagi oleh Aristoteles. Aristoteles Plano memiliki konsep bahwa penyelenggaraan negara yang baik didasarkan pada pengaturan hukum yang baik, yang disebut dengan istilah momor. Kemudian ide gagasan baku belum populer kembali pada abad ke-17 sebagai akibat dari situasi politik di Eropa yang didominasi oleh absolutisme. Secara embrionik, gagasan negara hukum bermula dari Plato ketika mengintroduksi konsep sebagai karya tulis ketiga yang dibuat di usia tuanya. Gagasan Plato ini didukung oleh Aristoteles dalam bukunya Politika. Pengertian negara hukum menurut Aristoteles dikaitkan dengan arti dan perumusan yang masih melekat kepada polis. Dalam polis, segala urusan negara dilakukan dengan musyawarah, di mana seluruh warga negaranya ikut serta ambil bagian dalam urusan penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, meskipun konsep negara hukum menganut konsep universal, namun pada tatanan implementasinya ternyata dipengaruhi oleh karakteristik negara dan manusianya yang beragam. Rule of law adalah suatu doktrin hukum yang muncul pada abad ke-19, bersamaan dengan kelahiran negara, konstitusi, dan demokrasi. Ia lahir sejalan dengan tumbuh suburnya demokrasi dan meningkatnya peran parlemen dan penyelenggaraan negara. Dan sebagai reaksi terhadap negara absolut yang berkembang sebelumnya, rule of law merupakan konsep tentang common law, di mana segenap lapisan masyarakat dan negara beserta seluruh kelembagaannya menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun di atas prinsip keadilan dan egalitarian. Rule of law adalah rule by the law dan bukan rule by the man. Ia lahir mengambil alih dominasi yang dimiliki kaum gereja, ningrat dan kerajaan, menggeser negara kerajaan dan memunculkan negara konstitusi, di mana doktrin rule of law ini lahir. Ada tidaknya rule of law dalam sebuah negara ditentukan oleh kenyataan apakah rakyatnya benar-benar menikmati keadilan, dalam arti perlakuan yang adil, baik sesama warga negara maupun dari pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di suatu negara merupakan suatu premis bahwa kaidah-kaidah yang dilaksanakan itu merupakan hukum yang adil. Artinya, kaidah hukum yang menjamin perlakuan yang adil bagi masyarakat. Pemikiran tentang hukum, negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada abad sekarang dan mulai populer pada abad. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Tokoh teori negara berdasarkan hukum. Yang pertama, Frederick Julius Starr. Menurut Julius, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah Rechtsstaat itu mencakup istilah 4 elemen penting. Yang pertama, perlindungan hak asasi. Yang kedua, pembagian kekuasaan. Yang ketiga, pemerintahan berdasarkan undang-undang. Dan yang keempat, peradilan tata usaha negara. Tokoh teori yang kedua,
yaitu AVDC, menguraikan adanya 3 ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah the rule of law, yaitu supremacy of law, yaitu hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. Yang kedua, equality before the law, yaitu kesetaraan di depan hukum. Yang ketiga, due process of law, yaitu proses hukum yang sesuai. Lanjut, yang keempat, teori negara berkonstitusional. Konstitusi merupakan makna katanya berasal dari dasar susunan badan politik yang bernama negara. Konstitusi menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, yaitu berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Di negara barat, konstitusi dimasukkan untuk menentukan batas wewenang penguasa, menjamin hak rakyat, dan mengatur jalannya pemerintahan. Konstitusi dalam suatu negara memiliki fungsi sebagai instrumen yang dapat digunakan untuk mengontrol pemerintahan. Konstitusi muncul dari sebuah keyakinan akan pemerintahan yang dibatasi. Pembatasan oleh konstitusi terhadap eksekutif, legislatif, bahkan batasan-batasan pada legislatif yang melampaui kewenangannya, dan sebagiannya, serta batasan terhadap kekuasaan yudikatif. Pembatasan ini dilakukan supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan, kedudukan, serta tugas dan wewenang masing-masing lembaga negara. Oleh karena itu, setiap konstitusi senantiasa mempunyai 2 tujuan. Yang pertama, memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, membebaskan kekuasaan dari kontrol mutlak para penguasa tersebut batas-batas kekuasaan mereka. Konstitusi di Indonesia memiliki fungsi strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kekuasaan negara yang dijalankan lembaga-lembaga negara dibatasi dengan aturan konstitusi agar tidak sewenang-wenang. Konstitusi di Indonesia juga mengatur tentang hak dan kewajiban warga negara dilaksanakan di Indonesia. Konstitusi berfungsi memberikan legitimasi pada kekuasaan pemerintah, menjadi penentu pembatas kekuasaan, instrumen dari satu-satunya pemegang kekuasaan yaitu rakyat, dan jika dilaksanakan dengan baik, konstitusi membawa perubahan yang baik bagi negara atau sebaliknya. Konstitusi merupakan cerminan dari bagaimana pemerintahan diselenggarakan, seperti bentuk negara, pembagian kekuasaan, sistem pemerintahan, dan sebagainya. Konstitusi merupakan manifestasi suatu kesadaran politik yang telah maju, yang menyadari akan kelemahan cara pemerintah yang ada pada saat itu. Sejatinya, konstitusi memiliki peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis. Oleh karena itu, konstitusi yang ideal adalah hasil dari penyesuaian dan penyempurnaan untuk mengikuti segala perkembangan, khususnya yang berkaitan dengan keinginan hati nurani rakyat. Konstitusi tentunya bukan istilah yang asing bagi Anda, terutama yang berkaitan dengan proses amandemen Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 yang beberapa waktu terakhir menjadi isu sentral dan ketatanegaraan Indonesia. Perkataan konstitusi berarti pembentukan berasal dari kata kerja constituere, yang berarti membentuk.
Kini yang dibentuk adalah suatu negara, maka konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara. Sementara dalam bahasa Belanda mempergunakan kata grondwet yang berarti suatu undang-undang yang menjadi dasar, grond, dari segala hukum, sedangkan di Indonesia mempergunakan kata undang-undang dasar sama artinya dengan grondwet yang digunakan dalam bahasa Belanda. Berdasarkan pengertian di atas, maka suatu konstitusi memuat suatu peraturan pokok atau fundamental mengenai soko guru atau sendi-sendi pertama untuk menegakkan suatu bangunan besar yang bernama negara. Sendi-sendi itu tentunya harus kuat dan tidak akan mudah runtuh, agar bangunan negara tetap berdiri. Oleh karena itu, peraturan yang termuat dalam konstitusi harus tahan uji. Jangan sampai sendi-sendi itu memiliki celah-celah untuk disalahartikan, atau bahkan oleh pihak-pihak yang tidak menginginkan bangunan suatu negara itu kokoh. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang dengan serta-merta dapat menggantikan sendi-sendi itu dengan tiang-tiang yang lain coraknya dan yang akan mengubah wajah negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang merupakan hasil pembentukan pemerintah pada suatu negara yang bisa dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Istilah konstitusi dalam perkembangannya mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dalam pengertian luas, konstitusi berarti keseluruhan dari ketentuan-ketentuan dasar atau hukum dasar yang tertulis ataupun tidak tertulis, ataupun campuran keduanya. Yang kedua, dalam pengertian sempit atau terbatas, konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar. Ialah suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-peraturan dasar negara. Negara konstitusional adalah suatu negara yang melindungi dan menjamin terselenggaranya hak-hak asasi manusia dan hak-hak sipil lainnya, serta membatasi kekuasaan pemerintahannya secara berimbang antara kepentingan penyelenggara negara dan warga negaranya. K.C. Ware dalam konstitusi modern berpendapat bahwa jika mengkaji masalah asal-usul timbulnya suatu konstitusi modern, maka konstitusi secara praktis tanpa terkecuali disusun dan diadopsi karena keinginan rakyat untuk membuat suatu permulaan yang baru terkait dengan sistem pemerintahan mereka. Lalu siapa saja tokoh teori negara berkonstitusional? Yang pertama ada Venter. Menurut Venter, konsep konstitusi sifatnya adalah dinamis. Hal ini mengandung makna bahwa apabila dikehendaki, suatu konstitusi dapat mengalami perubahan, baik sebagian maupun seluruhnya. Yang kedua, Hermann Heller. Konstitusi lebih luas daripada undang-undang dasar. Konstitusi tidak hanya bersifat yuridis, tetapi sosiologis dan politis. Yang kelima, teori ajaran negara kesejahteraan atau welfare state. Konsep negara kesejahteraan sendiri dinamakan dengan konsep welfare state. Konsep welfare state secara singkat dapat didefinisikan di mana pemerintah dianggap peranan penting menjamin memegang dalam kesejahteraan bagi setiap warga negaranya. Konsep negara kesejahteraan atau welfare state adalah gagasan bahwa negara bertanggung jawab atas warga negaranya.
yaitu dengan jalan sejahterakan rakyatnya melalui pelayanan, bantuan, perlindungan, dan pencegahan masalah-masalah sosial. Sebuah teori yang sejalan dengan negara Indonesia tersebut adalah teori negara kesejahteraan atau welfare state. Teori menegaskan bahwa negara yang pemerintahannya menjamin terselenggaranya kesejahteraan rakyat. Dan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat, harus didasarkan pada 5 pilar kenegaraan, yaitu demokrasi, penegakan hukum, perlindungan hak asasi manusia, keadilan sosial, dan anti-diskriminasi. Penggagas teori negara kesejahteraan atau welfare state, yaitu Profesor Mr. R. Krenberg, mengungkapkan bahwa negara harus secara aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak yang adil, yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang, bukan mensejahterakan golongan tertentu, tapi seluruh rakyat. Teori kesejahteraan tersebut seringkali dimaknai berbeda oleh setiap orang maupun negara. Namun, teori tersebut secara garis besar setidaknya mengandung 4 makna, antara lain, yang pertama, sebagai kondisi sejahtera, di mana kesejahteraan sosial sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material dan non-material. Kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan bahagia karena kebutuhan dasar akan gizi, kesehatan, pendidikan, tempat tinggal, dan pendapatan dapat dipenuhi secara serta manakala manusia memperoleh perlindungan dan risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Yang kedua, sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan dan pelayanan sosial personal, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin, karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, perlindungan dari risiko-risiko utama yang mengancam kehidupannya. Sebagai pelayanan sosial, umumnya mencakup 5 bentuk, yakni jaminan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, perumahan sosial personal. Yang ketiga, sebagai tunjangan sosial, kesejahteraan sosial yang diberikan kepada orang miskin karena sebagian besar penerima kesejahteraan adalah masyarakat miskin, cacat, pengangguran, yang kemudian keadaan ini menimbulkan konotasi negatif pada istilah kesejahteraan, seperti kemiskinan, kemalasan, ketergantungan, dan lain sebagainya. Yang keempat, sebagai proses atau usaha terencana, sebuah proses yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial. Lalu siapa saja tokoh teori ajaran negara kesejahteraan? Yang pertama adalah Profesor Kranenburg, pencetus teori negara kesejahteraan, menyatakan bahwa negara harus aktif mengupayakan kesejahteraan, bertindak adil, yang dapat dirasakan seluruh masyarakat secara merata dan seimbang. Yang kedua, Beveridge, seorang ahli ekonomi yang juga sosial, yang lahir di Inggris pada tahun 1879 dan meninggal pada tahun 1963. Beveridge adalah sosok yang dianggap sebagai pelopor dalam pengembangan konsep welfare state atau negara kesejahteraan.
Ia memperkenalkan konsep ini pada tahun 1942 melalui sebuah laporan yang berjudul Social Insurance dan Allied Service yang ditugaskan oleh pemerintah Inggris. Yang ketiga ada Franklin Delano. Roosevelt Franklin Delano adalah Presiden Amerika Serikat yang ke-32. Yang keempat ada Otto von Bismarck. Sementara pada tahun 1850-an di Prusia, konsep negara kesejahteraan atau welfare state dirintis oleh Otto von Bismarck. Otto von Bismarck dikenal sebagai kanselir besi yang berhasil menyatukan wilayah Jerman menjadi satu pemerintahan tunggal. Selama lebih dari 20 tahun, ia bertugas membantu Imperium Jerman di balik layar agar menjadi kekuatan yang besar di wilayah Eropa. Yang keenam atau yang terakhir yaitu ajaran sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dalam arti luas adalah tatanan yang berupa struktur dari suatu negara dengan menitik beratkan pada hubungan antara negara dengan rakyat. Sementara itu, sistem pemerintahan dalam arti sempit adalah struktur pemerintahan yang bertitik tolak dari bagian hubungan sebagian organ negara di tingkat pusat. Sistem pemerintahan adalah hal yang mendasari negara. Dapat dikatakan bahwa sistem pemerintahan akan menentukan bagaimana sebuah negara berjalan. Sistem pemerintahan merupakan hubungan serta susunan di antara lembaga negara. Lembaga negara tersebut saling terikat. Selain itu, lembaga tersebut juga berkesinambungan di dalam satu kesatuan di dalam rangka penyelenggaraan negara. Ada beberapa sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. Setiap negara melakukan berbagai upaya agar tercipta stabilitas pemerintahan di negaranya. Di antara langkah pentingnya adalah dengan melakukan berbagai reformasi konstitusi terkait sistem pemerintahan yang digunakan. Reformasi sistem pemerintahan yang terjadi di berbagai negara memperlihatkan fenomena terjadinya saling kontribusi antara sistem pemerintahan. Terjadi gejala parlementarisasi di sistem presidensial dan presidensialisasi di sistem parlementer. Sementara sistem yang merupakan sintesa antara sistem parlemen dan sistem presidensial yang populer dikenal dengan sistem semi-presidensial. Semakin banyak digunakan dan penuh dengan berbagai kreativitas penerapannya. Sejak abad pertengahan, para ahli politik sudah berusaha menyusun klasifikasi bentuk pemerintahan demokratis, tapi hanya sebatas diskursus tentang sistem parlemen dan sistem presidensial. Indonesia saat ini menganut sistem pemerintahan presidensial, di mana adanya pemisahan kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang berdasarkan prinsip check and balance. Ketentuan ini tertuang dalam konstitusi, namun tetap diperlukan langkah penyempurnaan, terutama pengaturan atas pembatasan kekuasaan dan wewenang yang jelas antara ketiga lembaga negara tersebut. Dengan demikian, ketentuan yang diterapkan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan kembali upaya penyempurnaan agar secara konsepsional dan prakteknya dapat berjalan secara ideal. Jenis-jenis sistem pemerintahan.
Ada beberapa jenis sistem pemerintahan di dalam sebuah negara. Yang pertama, sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, sistem pemerintahan semi-presidensial. Yang ketiga, sistem pemerintahan parlementer. Yang keempat, sistem pemerintahan monarki. Yang kelima, sistem pemerintahan liberal. Yang keenam, sistem pemerintahan demokrasi. Yang ketujuh, sistem pemerintahan federal. Yang kedelapan, sistem pemerintahan tirani. Dan yang kesembilan, sistem pemerintahan aristokrasi. Lalu, siapa sajakah tokoh ajaran sistem pemerintahan? Yang pertama ada David Aston. David Aston adalah seorang ilmuwan politik Amerika Serikat yang dikenal karena kontribusinya dalam pengembangan teori sistem politik. Aston mengemukakan konsep input-output model yang menjelaskan bagaimana kebijakan publik dipengaruhi oleh input dari lingkungan sekitarnya dan output dari kebijakan politik tersebut. Yang kedua ada Charles Edward Lindblom. Lindblom adalah seorang akademisi Amerika yang belajar ekonomi di University of Chicago dan merupakan Sterling Profesor Emeritus Ilmu Politik dan Ekonomi di Universitas Yale. Yang ketiga, ada Maximilian Weber. Maximilian Weber adalah seorang ahli politik, ekonom, geografis, dan sosiolog dari Jerman yang dianggap sebagai salah satu pendiri awal dari ilmu sosiologi dan administrasi negara modern. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua dapat memahami konsep dasar teori sistem. Bila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih. Sampai jumpa.